Tapi jujur terhadap uh, tuntutan ini kami tidak kaget. Itu kami merasa kalau memang yakin dengan apa yang didakwakan 340 kemudian terbukti 340-nya, kenapa tidak hukuman maksimal? Padahal kan kalau tadi dengan teman-teman dengar rangkaian tuntutan itu, ya tidak ada hal yang meringankan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Ini kita bahas tentang pernyataan Pak Roman ya, yang selalu fenomenal gitu ya. Ya seperti itu ya, berbagai macam karakter pengacara ya. Mungkin dari awal sampai sekarang teman-teman juga mungkin sudah bisa mungkin menilai ya karakter mungkin dari pengacara Pak Taufan seperti ini, kemudian karakter dari Pak Roman seperti ini gitu kan ya. Memang sangat kontroversial gitu ya kalau untuk Pak Roman pada saat selesai sidang pernyataan-pernyataannya gitu kan ya. Dan untuk kali ini ya pernyataannya juga sangat mengundang banyak komentar dari para netizen ya teman-teman tentang pernyataan Pak Roman ini gitu, yaitu tentang Pak Roman yang mempertanyakan gitu kan ya, tentang Pak Roman yang mempertanyakan keyakinan ya dari pada JPU ya teman-teman tentang keputusannya ya, tentang tuntutannya untuk Pak Yosef kenapa hanya seumur hidup gitu, kenapa tidak maksimal hukuman mati kalau memang benar-benar yakin gitu kan ya. Dan juga tapi di situ ya keanehannya Pak Roman juga mengungkapkan bahwasanya ya menghargai gitu ya keputusan dari JPU itu sendiri. Dan gue juga nggak tahu nih sebenarnya dalam hati Pak Roman apakah ada rasa syukur sebenarnya gitu Pak Yosef tidak dituntut hukuman maksimal yaitu hukuman mati gitu, karena setidaknya Pak Roman kalau misalnya tuntutan dari JPU hanya seumur hidup, mungkin kan beliau bisa memperjuangkan mungkin gitu kan ya, untuk bisa setidaknya apakah 20 tahun penjara atau seperti apa nanti di banding gitu pada saat pengajuan banding, apakah nanti bisa gitu kan ya meringankan hukuman Pak Yosef jika ketuk palunya memang dikabulkan untuk atau diputuskan oleh hakim untuk seumur hidup kayak gitu ya. Ya seperti kita ketahui untuk Pak Roman mungkin ini bisa dibilang trik gitu kan ya, untuk permainan kata seorang kuasa hukum gitu kan ya. Dan memang itu memang sudah hal yang biasa ya teman-teman, namun itulah karakter atau kata-kata yang biasa dilontarkan Pak Roman, biasanya mencari celah atau mencari alasan setelah terjadinya suatu hal atau setelah selesai persidangan. Contohnya seperti pra peradilan, Pak Roman mengungkapkan bahwasanya ya setidaknya gitu ya, setidaknya dia bisa walaupun pra peradilannya ditolak gitu kan ya, setidaknya dia bisa mendapatkan informasi-informasi dari Polda Jabar gitu kan ya, mengenai data-data, mengenai data Danu juga gitu kan ya, dari ahli Ibu Astri gitu, dan bisa dijadikan untuk nanti bahan di persidangan gitu kan ya. Ya memang dari Pak Roman banyak mengelak atau bisa lah seperti itu gitu kan ya. Ya contohnya lagi juga pada saat eksepsi ya ditolak itu mungkin pernyataan Pak Roman lebih kontroversial lagi ya daripada pra peradilan gitu, yaitu tentang Pak Roman yang sudah memprediksi gitu kan ya bahwasanya eksepsinya akan ditolak gitu. Dan itu juga mengundang banyak komentar dari para netizen yang menganggap apakah Pak Roman juga akhirnya memprediksi juga bahwasanya Pak Yosef akan dihukum seberat-beratnya gitu kan ya. Apakah nanti pada saat keputusan setelah
ketuk palu gitu kan ya, Pak Yosep dihukum misalkan seumur hidup, apakah Pak Roman akan mengatakan juga bahwasanya ini sudah diprediksi sejak awal gitu kan ya. Kalau misalkan Pak Roman misalkan ngomong prediksi atau sudah mengungkap bahwasanya ini dia sudah tahu sejak awal ya, kalau misalkan dari netizen yang mengikuti dari pra peradilan, eksepsi dan segala macam, itu biasanya sudah tidak heran ya dengan kata-kata Pak Roman gitu kan ya, mengenai pernyataannya gitu kan ya, yang seperti itu yang mengulang-mengulang gitu kan ya. Ya tapi setidaknya di situ juga Pak Roman juga menjelaskan atau menuntut juga ya untuk kasus Subang ini, tentunya mengenai 2 DNA juga, misalkan di baju Danu segala macam gitu kan ya, yang ya dianggap belum tuntas lah ya. Dan gue juga sebenarnya secara pribadi mengharapkannya itu juga dituntaskan oleh hakim gitu kan ya. Namun ya di situ hakim memiliki pemikiran sendiri, ada hal yang harus diungkap dan ada hal mungkin yang tidak perlu diungkap karena mungkin ya ada di kasus ini yang merintangi gitu dianggap oleh hakim. Ya gue cuman berharapnya juga bisa sebenarnya diungkap secara tuntas ya teman-teman, agar clear gitu kan ya. Namun sepertinya untuk DNA tersebut memang tidak menemukan jawaban atau deadlock gitu kan ya. Dan di sini gue juga akan membacakan komentar dari teman-teman semua, karena kemarin juga gue ngepost ya teman-teman mengenai Pak Roman yang mempertanyakan keyakinan JPU gitu kan ya. Di sini ada 23 komentar di postingan gue itu, dan satu diantaranya itu adalah dari Kak Azura nih ya teman-teman. Di sini ditulis, ini trik Oman, ingat awal mula gerombolan ayam selalu komen JPU tidak akan berani membuat tuntutan karena JPU ragu, ternyata berani, bahkan wow sekali untuk menutupi yang sebenarnya. Trik mereka sama, kenapa nggak nuntut hukum mati JPU ragu. Bahasa ini sengaja agar kita yang ragu ke JPU sebetulnya mereka itu dalam posisi terjepit. Ini trik Oman untuk tetap menjaga harga dirinya. Itu menurut Kak Azura ya teman-teman. Di sini ada Kak Alesyanita Dewi. Kasihan para tersangka didampingi pengacara yang tidak mengarahkan mereka untuk jujur supaya mendapatkan keringan hukuman. Udah jelas bukti-buktinya diuji di pengadilan masih saja berkelit gitu kan ya. Jadi tidak mengarahkan untuk jujur agar mendapatkan keringanan gitu kan ya. Seperti mungkin yang diharapkan oleh Kombes Pol Surawan dan Kombes Pol Ibrahim Tompo dulu ya, yang memberikan kesempatan untuk mereka agar jujur, agar hukumannya tidak terlalu berat jika kooperatif ya, maksudnya seperti itu. Kalau untuk Kak Azura tadi mengenai trik Pak Roman itu yang tadi gue udah sampai sebelumnya ya teman-teman, dari pra peradilan seperti apa, eksepsi seperti apa yang fenomenal gitu kan ya mengenai prediksi, dan sekarang mengenai tuntutan JPU ya teman-teman, yang dianggap malah Pak Roman berharapnya mungkin dihukum mati gitu kan ya, seperti itu. Di sini ada dari Ubok Gulei, dituntut seumur hidup, Ocep masih diberi kesempatan untuk menyesali perbuatannya selama di penjara karena usia sudah tidak muda lagi, hidup juga nggak bakal lama lagi. Betul juga teman-teman. Jadi kalau untuk seumur hidup itu di sini mungkin ya tujuan JPU untuk menetapkan juga Pak Yosep untuk hukumannya seumur hidup itu karena untuk menyesali perbuatannya selama di penjara gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ya dihukum 20 tahun pun ya, dari umur Pak Yosep mungkin yang sekarang 58 ya kalau nggak salah 58 tahun, itu dihukum 20 tahun penjara pun ya sama aja seumur hidup gitu ya untuk Pak Yosep gitu. Apalagi di sini hukumannya juga seumur hidup, artinya memang JPU ingin Pak Yosep mungkin menyesali perbuatannya di penjara gitu teman-teman. Di sini ada
Raden Mas Sukoco Joyo Sumitro. 340 tidak harus dituntut mati. Ingat kasus Sambo dituntut seumur hidup. Kasus Kopi Ida Jessica malah dituntut 20 tahun. Kayak gitu ya teman-teman. Ya kalau 340 ya tidak harus seumur hidup, karena memang ada 3 opsi: hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara ya. Dan nanti akan ada pasal baru yang akhirnya menghapus untuk hukuman mati ya teman-teman. Namun kan kalau di sini kan posisinya untuk itu kan masih digodok ya, untuk pasal tersebut kan masih belum berlaku. Yang berlaku sekarang tetap masih 340, di mana hukuman mati ini masih ada gitu. Di sini ada komentar yang menarik juga mengenai Ahmad Sud. Dari Ahmad Sud, mungkin gak sih umur Pak Yosep sampai 100 tahun? Sekarang umur Pak Yosep sudah 58. Kalau divonis seumur hidup, berarti sampai umur 116 tahun. Jadi menurut saya vonis seumur hidup sudah cukup lah, biar dia merasakan sisa umurnya di dalam penjara paling tidak sampai umur 100 tahun. Jadi nggak gitu ya teman-teman. Untuk seumur hidup itu di dalam hukum yang gua tahu tidak 58 plus 58 gitu kan ya. Jadi seumur hidup ya benar-benar selama dia hidup gitu. Jadi selama dia hidup ya di penjara gitu. Nanti gue juga lampirin di sini. Itu yang gua tahu kayak gitu. Di sini ada Kak Heni Hani. Sambo juga hanya dituntut seumur hidup, vonisnya hukmat atau hukuman mati ya teman-teman. Dari Kak Heni Hani, Sambo juga hanya dituntut seumur hidup, vonisnya hukuman mati. Untuk vonisnya bener di hukuman mati. Yang kemarin gue udah bikin juga videonya tentang Sambo juga gitu kan ya, di video tentang tuntutan dari JPU yaitu seumur hidup, dan gue bandingkan dengan Sambo juga ya teman-teman, yang memang berlaku untuk hukuman mati. Divonisnya benar-benar hukuman mati oleh hakim untuk kasus Sambo. Dan disitu Sambo berusaha untuk juga banding, namun bandingnya ditolak ya teman-teman. Kemarin gue ya salah kata juga mengenai bandingnya sebenarnya ditolak. Kemudian tidak habis akal, Sambo langsung membuat kasasi ya, mengajukan kasasi hukuman matinya ke Mahkamah Agung. Akhirnya Mahkamah Agung itu mengabulkan gitu kan ya, atau menerima kasasinya, akhirnya mengganti hukuman Sambo gitu kan ya, dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Alasannya adalah yaitu karena Sambo sudah mengabdi selama 30 tahun di kepolisian gitu. Jadi dihargai untuk kinerjanya gitu selama ia berada di kepolisian kayak gitu. Itu alasannya. Kita tidak tahu ya untuk Pak Yosep di sini nanti apakah saat banding bisa mendapatkan keringanan, misalkan dari seumur hidup ke 20 tahun penjara, belum lagi nanti mendapatkan potongan-potongan gitu, bisa 10 tahun gitu, bisa kurang dari itu, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Setidaknya itulah hukum yang dijalani gitu kan ya. Ya banyak yang mempertanyakan juga sih sebenarnya, banyak teman-teman yang berkomentar lebih tepat adalah hukuman mati bang. Banyak juga komentar di kolom komentar gue seperti itu ya teman-teman, karena nanti juga kan kalau misalkan seumur hidup masih bisa mendapat keringanan gitu kan ya. Kalau misalkan dituntutnya hukuman mati ya kemungkinan paling ringan-ringannya kan seumur hidup gitu, mungkin kan maksud netizen seperti itu gitu kan ya. Namun ya di sini intinya kita cuman bisa berharap dari keputusan hakim ya teman-teman, bisa memutuskan gitu kan seadil-adilnya gitu kan ya. Jika memang seumur hidup ya diputuskan seumur hidup, entah nanti banding Pak Yosep diterima atau enggak ya itu keputusan hakim juga ya teman-teman. Di sini ada Kak Karoma HM. Pak Oman, pengacara Oman kan PH endingnya sudah diprediksi biasa kan gitu ya. Ini mengingat yang tadi gue bilang ya, mengingat kemarin eksepsi yang seperti itu ya.
ya banyak dari para netizen yang karena pernyataan yang kontroversial Pak Roman sebelum-sebelumnya mengenai prediksi, jadi para netizen itu sudah tidak heran lagi ya kalau misalkan Pak Roman memprediksi misalkan nanti ada sudah ketuk palu, kemungkinan misal Pak Roman ngomong sudah memprediksi atau seperti apa. Jadi netizen sebenarnya jadi sudah tidak heran lagi ya kan pernyataan-pernyataan kontroversial Pak Roman gitu. Di sini gue juga kemarin ngepost tentang ya sebelumnya ya, alhamdulillah sidang berjalan lancar gitu kan ya, tentang hasilnya JPU menuntut hukuman seumur hidup untuk Pak Yosef. Di sini ada 24 itu juga komentar. Di sini teman-teman ada komentar dari Nur Rahma, saya menduga putusan hakim yang seumur hidup kalau tuntutan hukuman mati. Jadi tak puas lihatnya, apalagi Pak Roman kalau 340 kenapa ragu nuntut mati, nantangin dia gitu kan. Mungkin ya itu ya karena sudah melihat video Pak Roman juga di akhir videonya gitu kan setelah persidangan. Di sini menurut Kak Nur Rahma nantangin dia gitu kan ya mengenai hukuman mati, padahal JPU menuntutnya hanya hukuman seumur hidup gitu. Di sini ada user tidak ada namanya, hukuman mati sudah dihapus, tidak boleh, di luar negeri juga sudah dilarang. Belum ya, jadi masih digodok ya untuk pasalnya, nanti ya kemungkinan memang akan dihapus untuk hukuman mati ya teman-teman. Di sini ada Ifat, atas nama HAM hukuman mati sudah mulai dihindari dan ditinggalkan kecuali untuk kasus-kasus kejahatan yang sangat luar biasa berat gitu kan ya. Oke, lanjut. Di sini ada komentar yang menarik banget tentang hukuman 340 ya teman-teman, dari Hamana Abdurrafiq Hamman Abdurrafiq ya. Hukuman seumur hidup berpotensi terjadi manipulasi hukum, mulai bebas weekend hingga sel berbayar dan lain-lain. Indonesia terkesan latah dengan menghapus hukuman mati yang sudah sah dalam undang-undang, suka meniru negara-negara barat dengan mengkhianati kitab hukumannya sendiri, dan saya yakin gak lama lagi akan melegalkan LGBT juga gitu kan. Jadi wajar ya kalau misal masyarakat kita nih, para netizen sangat meragukan dan melatah gitu kan, yang menganggap latah Indonesia yang meniru luar negeri gitu kan ya. Sedangkan ada hukuman mati pun masih diterobos lah ya kalau untuk orang-orang yang mungkin seperti Sambo segala macem, bahkan Sambo juga ya di penjara pun tidak dianggap di penjara, menurut ya adalah gitu kan ya. Menurut Alvin Lim yang sudah dipenjara di sana menuturkan bahwasanya Sambo cuma nitip nama doang di sana, padahal ya nggak di Salemba, dia nggak ada gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ya itu suatu hal yang apa ya, kekecewaan juga sih dari gua dan mungkin masyarakat luas tentang hukum Indonesia ya, yang tidak kuat, apalagi ini hukuman mati aja ada ya masih dilanggar, apalagi nggak ada gitu. Itu kritisnya di situ ya. Kalau misalnya kayak Abang Haman ini, gue juga sangat setuju gitu kan ya, hukuman mati aja ada masih diterobos gitu kan ya, apalagi nggak ada gitu. Seperti itu. Sini dari ada Kak Alisa Madina, hukuman mati ajukan banding, kurangin lagi, berbuat baik selama di penjara dan potongan tahanan dia hari besar, akhirnya tidak jadi hukuman seumur hidup. Capek deh kata dia. Ya kalau misalkan dihukum mati pun itu masih bisa misalkan gitu kan ya, gerasi ke presiden misalkan gitu kan ya. Kalau misalkan hukuman seumur hidup misalkan masih bisa banding gitu kan ya, kemudian ya ada potongan gitu, akhirnya misalkan jadi 20 tahun penjara, kemungkinan ada potongan gitu kan ya. Seperti itu ya. Ya itulah hukum ya teman-teman. Nah di sini gue juga ada beberapa yang berkomentar ya teman-teman tentang hukuman mati ya teman-teman. Dari Nurupida Ida,
pendapat saya tepatnya hukuman mati. Dari Aumiskat, kalau hukum mati dia nggak ngerasain dinginnya penjara, biar dia meratap di penjara, dinginnya penjara dan jauh dari keluarga. Dari Kak Runing sih nggak apa-apa, sama aja katanya juga seumur hidup. Jessica juga 20 tahun gitu kan ya. Jadi ya untuk Pak Yosef 20 tahun itu sama aja seumur hidup juga ya teman-teman. Jadi ada, gua nggak screenshot juga, ada memang beberapa dari teman-teman semua gitu kan ya. Jadi 30% lah ya, 30% itu dari teman-teman semua itu beranggapan ya ini sebenarnya hukuman yang paling tepat adalah hukuman mati gitu. Dan 70% menyatakan setuju aja untuk seumur hidup karena sama aja dengan hukuman mati gitu kan ya. Karena agar Pak Yosef bisa meratapi atau bisa ada penderitaan gitu kan ya, di penjara juga bisa bertaubat gitu. Harapan netizen seperti itu ya, ada yang seperti itu agar bisa bertaubat, agar bisa menyadari kesalahannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah pendapat dari para netizen dan juga mungkin tentang Pak Rohman, pernyataan Pak Rohman juga tentang tuntutan hukuman seumur hidup yang dilakukan oleh atau yang dituntut oleh JPU ya teman-teman. Itulah kata hati banyak dari para netizen dan gue udah bacain beberapa dari teman-teman semua ya. Semoga para netizen pengawal Kaus Subang tetap semangat untuk mengawal Kaus Subang. Tentunya dari teman-teman semua sudah mengetahui ya karakter dari pengacara di Kaus Subang ini, seperti Pak Taufan seperti apa, seperti Pak Rohman seperti apa, dan tidak ada salahnya ya memang Pak Rohman berkata seperti itu ya, karena ya seperti itulah trik pengacara atau permainan kata seorang pengacara ya teman-teman. Jadi sangat diwajarkan, apalagi di sini Pak Rohman posisinya memang disudutkan ya karena membela tersangka Pak Yosef gitu ya. Oke, sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.